Halo, saya Diva Salsabila Dayanti dari Sosiologi B 2020, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas mengenai SDGs, khususnya tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Apakah Indonesia sudah mencapai kesetaraan gender? Kemudian, bila belum, apa saja sih bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia? Dan bagaimana solusinya agar Indonesia dapat mencapai tujuan kelima dari SDGs yaitu kesetaraan gender di tahun 2030. Di sini saya akan membahasnya. Sebelum itu, SDGs. Mungkin istilah ini sangat familiar di telinga kalian karena mungkin kalian bisa menemukannya di pidato pejabat, pidato Presiden kita Jokowi, atau mungkin menemukannya dalam tema-tema dalam lomba esai untuk mahasiswa. Tentunya SDGs ini sangat erat sekali dengan yang namanya pembangunan. Lalu apa sebenarnya SDGs itu? Jadi, SDGs atau Sustainable Development Goals adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Kata kunci di SDGs ini adalah pembangunan yang berkelanjutan. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. Dalam arti, SDGs ini berlaku untuk semua negara di dunia. SDGs ini hadir sebagai pengganti dari MDGs atau Millennium Development Goals atau kesepakatan pembangunan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dan universal dalam hal target-target yang ingin dicapai. Nah, sama seperti MDGs, SDGs ini memiliki masa berlaku selama 15 tahun. Bila MDGs ini berlaku dari tahun 2000 hingga 2015, SDGs berlaku dari tahun 2015 hingga 2030. Nah, dalam SDGs ini terdapat 17 goals pembangunan. Yang pertama, menghapus kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan bermutu. Yang kelima, kesetaraan gender yang nantinya akan saya bahas lebih lanjut di sini. Yang keenam, akses air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Lalu yang ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang ke-9, infrastruktur, industri, dan inovasi. Yang ke-10, mengurangi ketimpangan. Yang ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, penanganan dan perubahan iklim. Serta yang ke-14, menjaga ekosistem laut. Yang ke-15, menjaga ekosistem darat. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Serta yang terakhir yaitu yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan itu. Dari 16 tujuan di atas. Nah, Indonesia telah memasuki tahun ke-6 dalam mewujudkan komitmen global untuk pelaksanaan Sustainable Development Goals atau SDGs ini. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024. Untuk itu, maka diperlukan komitmen bagi Indonesia untuk melakukan transformasi pembangunan dan menyeimbangkan antara dimensi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui SDGs ini. Nah, kemudian di sini saya akan membahas lebih lanjut bagaimana sih tujuan kelima SDGs ini atau kesetaraan gender. Nah, tujuan kelima SDGs ini yaitu kesetaraan gender lebih dalamnya ini memiliki 9 target yang harus tercapai oleh negara-negara di dunia, khususnya Indonesia di tahun 2030. Yaitu yang pertama, di tahun 2030, negara-negara di dunia, yaitu khususnya Indonesia, harus menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Lalu di tahun 2030 juga, ini yang kedua, negara-negara di dunia harus menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki itu memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini,
pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga nantinya anak-anak perempuan dan laki ini siap untuk menempuh pendidikan dasar. Lalu yang ketiga, indikator yang ketiga adalah negara-negara di dunia itu harus menjamin akses yang sama bagi semua perempuan maupun laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejurusan, pendidikan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas. Lalu yang keempat, di tahun 2030 ini juga negara-negara dunia harus untuk meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang-orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Lalu yang kelima, di tahun 2030 ini negara-negara di dunia harus menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan, termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. Lalu target yang keenam adalah di tahun 2030 ini, negara-negara dunia harus menjamin bahwa semua remaja dan proposisi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, itu memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Lalu yang ketujuh, di tahun 2030, negara-negara di dunia harus menjamin bahwa semua peserta didik ini memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, lalu yang ke 7, negara-negara di dunia juga harus membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. Lalu yang ke-8, negara-negara di dunia ini juga harus secara signifikan memperluas secara global jumlah beasiswa bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika untuk mendaftar di pendidikan tinggi termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah di negara maju dan negara berkembang lainnya. Dan yang terakhir, target yang terakhir dari tujuan kelima yaitu kesetaraan gender ini adalah di tahun 2030 negara-negara di dunia secara signifikan harus meningkatkan pasokan guru yang berkualitas yang tentunya melibatkan kesetaraan gender, dalam hal ini laki-laki dan perempuan serta gender ketiga, melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. Nah, itu adalah 9 target dari tujuan kelima SDGs ini, yaitu kesetaraan gender. Menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah Indonesia sudah mencapai tujuan kelima dari SDGs ini, yaitu kesetaraan gender di tahun 2022? Pertama, berdasarkan target-target yang sudah saya jabarkan, ada 9 target dari tujuan kelima SDGs ini, yaitu kesetaraan gender. Salah satunya banyak mention mengenai pendidikan dan juga pekerjaan. Di sini saya akan membahas dari pendidikan terlebih dahulu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Statistik Indonesia, rata-rata pendidikan atau rata-rata lama sekolah yang ditempuh antara laki-laki dan perempuan masih mengalami ketimpangan. Di sini perempuan menempuh lama sekolah sebanyak 7,35 tahun atau hanya sampai kelas 8 SMP saja, sementara laki-laki mencapai 8,35 tahun atau mencapai kelas 9 SMP saja. Di sini masih ada ketimpangan, yaitu berupa lama sekolah antara laki-laki maupun perempuan, di mana laki-laki di sini masih menjadi gender yang menempuh lama sekolah lebih lama dibandingkan perempuan. Kemudian mengenai pekerjaan, dalam hal pekerjaan, pendapatan per kapita dalam tahun antara laki-laki dan perempuan juga mengalami ketimpangan. Dengan jam kerja yang sama,
perempuan itu hanya memperoleh 8,5 juta dari pendapatan per kapita, sementara laki-laki mencapai hingga 14,2 juta, yaitu hampir 2 kali lipat dari perempuan. Kemudian, berdasarkan data yang disajikan Pusat Statistik juga, dinyatakan bahwa 61,6% dari penduduk Indonesia yang bekerja adalah laki-laki, sementara sisanya adalah perempuan. Di sini kita mengindikasikan bahwa nyatanya akses terhadap pekerjaan pun masih didominasi oleh laki-laki, yaitu hampir lebih dari setengahnya dibandingkan perempuan. Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan nyatanya perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Maka kesetaraan gender dalam hal pekerjaan dan pendidikan masih menjadi catatan besar yang harus dibenahi oleh Indonesia untuk nantinya dapat mencapai tujuan kelima ini di tahun 2030. Dalam menganalisis bagaimana kesetaraan gender di Indonesia, selain dari aspek pendidikan dan juga pekerjaan, kita juga dapat melihat dari aspek kekerasan berbasis gender dan juga kekerasan terhadap perempuan. Nyatanya, berdasarkan informasi yang saya temukan di Pikiran Rakyat, pada tahun 2021, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat 8.803 kasus terhadap perempuan yang dilaporkan, yang mana ini didominasi dengan pertama kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, trafficking, dan juga penelantaran, serta sisanya adalah lainnya. Di sini kita melihat bahwa nyatanya korban kekerasan berbasis gender, khususnya juga kekerasan seksual, itu didominasi oleh perempuan. Di sini kita dapat melihat bahwa pelaku didominasi oleh laki-laki. Di sini, di Indonesia, dengan masyarakatnya yang masih patriarkis, terdapat relasi kuasa atau ketimpangan kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang mana hal ini membentuk situasi di mana kondisi di mana perempuan menjadi korban paling banyak dari kasus kekerasan berbasis gender. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika patriarki itu masih eksis di Indonesia dan juga data kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender yang masih tinggi di Indonesia ini, kita melihat bahwa nyatanya ketimpangan gender masih terjadi. Ketidakadilan gender itu masih terjadi di Indonesia, yang menjadi indikasi bahwa gender equality belum benar-benar tercapai di Indonesia. Hal ini perlu dibenahi. Kita juga melihat bagaimana yang menjadi solusi bagi kekerasan gender dan juga kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan ini memerlukan solusi berupa payung hukum yang kuat dan pasti untuk para korban, yaitu melalui apa? Melalui RUU TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Nyatanya apa? RUU TPKS hingga kini masih mengalami mogok atau belum disahkan hingga kini. Dari situ kita melihat bahwa nyatanya negara belum benar-benar menangani kasus kekerasan seksual yang telah mengakar ini, yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap korban berupa payung hukum yang memiliki perspektif korban. Padahal kasus kekerasan seksual di Indonesia ini hingga kini seperti gunung es atau belum semuanya itu tertunjukkan ke permukaan. Dan ini merupakan kondisi urgensial yang seharusnya segera untuk ditangani. Negara memang sudah mengeluarkan suatu aturan dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, yaitu dengan mengeluarkan Permendikbud nomor 30. Akan tetapi, ini walaupun begitu, itu bisa dikatakan sebagai bare minimum yang memang sudah harusnya negara berkewajiban melindungi lingkungan akademik agar bersih dari kekerasan seksual, agar menciptakan ruang aman dan nyaman di lingkungan akademik baik untuk perempuan maupun gender lainnya. Dan bare minimum ini tidak bisa hanya dibiarkan begitu saja. Negara tetap harus memenuhi payung hukum yang lebih kuat yang melindungi korban secara universal di negara Indonesia ini melalui RUU TPKS yang nyatanya hingga kini juga masih mengalami pemogokan.
Inilah yang menjadi indikasi mengapa saya berkesimpulan dalam aspek kekerasan Indonesia belum sampai kepada gender equality sebagai tujuan kelima dari SDGs ini. Di dalam masyarakat patriarkis, yaitu di Indonesia ini, kita juga melihat bagaimana nyatanya masyarakat Indonesia pun masih menerapkan yang namanya rape culture atau budaya pemerkosaan. Ketika ada kasus kekerasan seksual, banyak sekali masyarakat di Indonesia yang cenderung menyalahkan korban dan juga membela pelaku, atau yang bisa dikenal sebagai istilah victim blaming, di mana korban yang seharusnya sebagai korban kekerasan seksual itu menerima perlindungan, memerlukan penanganan, advokasi, justru malah semakin disalahkan. Tak jarang perempuan juga mengalami stigmatisasi atau pelekatan stereotip bagi korban kekerasan seksual tersebut. Hal inilah yang menjadi catatan bagaimana nyatanya masyarakat Indonesia ini juga belum mencapai gender equality yang dicanangkan dalam tujuan kelima SDGs. Kemudian, kita juga melihat di era pandemi seperti ini dari 2020 hingga 2022 sekarang, masyarakat itu banyak di rumah, yang mana hal ini membuat aktivitas masyarakat Indonesia di internet ini juga semakin tinggi. Kekerasan gender berbasis online pun juga semakin meningkat. Banyak sekali KGBO dari mulai revenge porn atau non-consensual intimate atau penyebaran konten intim non-konsensual itu tersebar dalam media sosial. Dalam hal ini saya mengambil contoh di Twitter. Kita bisa melihat bagaimana Twitter menjadi media penyebaran konten intim non-konsensual yang banyak sekali korbannya itu dari perempuan. Pola-pola seperti ini, pola-pola KGBO yang ada pada media Twitter ini nyatanya juga masih dinormalisir oleh masyarakat. Tak jarang ketika video korban itu tersebar, respon masyarakat bukannya untuk melindungi korban dengan mereport atau melaporkan agar video tersebut dihapus. Masyarakat Indonesia juga masih banyak sekali yang justru malah mendukung tersebarnya video tersebut dan cenderung menyalahkan korban mengapa harus membuat video tersebut. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa masyarakat Indonesia banyak sekali yang masih menyingkirkan bagaimana aspek relasi kuasa antara pelaku dengan korban dalam kasus kekerasan seksual, di mana kasus kekerasan seksual seperti KGBO ini banyak sekali melibatkan manipulasi dari pelaku, sehingga pada akhirnya korban itu bisa mau saja untuk membagikan video intimnya kepada pelaku. Membagikan video intim itu tidak sama dengan korban mengiyakan bahwa video tersebut akan tersebar secara konsensual. Di sini masyarakat Indonesia pun juga masih belum memahami apa itu konsen. Lagi-lagi akar di sini adalah patriarki. Selama patriarki masih belum dibenahi, yang mana tentu saja patriarki ini harus dibenahinya itu bukan hanya secara horizontal tetapi juga secara vertikal, yaitu dari stakeholder terkait, yaitu pemerintah dan negara. Bagaimana caranya bisa menyusun kebijakan, menyusun sosialisasi program yang bisa mengedukasi masyarakat mengenai gender ini. Pendidikan gender sangat diperlukan. Di sini saya akan memaparkan beberapa solusi bagaimana agar tujuan kelima SDGs ini, yaitu kesetaraan gender, bisa tercapai. Yang pertama adalah negara itu seharusnya melalui pemerintah daerah dan juga bekerja sama dengan NGO terkait yang ada di suatu daerah itu dapat membuat suatu program, yaitu pendidikan gender, khususnya untuk anak-anak sekolah. Karena pendidikan gender seharusnya terintegrasi dengan pendidikan formal, karena di sekolah anak-anak akan mulai mempelajari apa itu gender dan seterusnya. Sehingga dengan pendidikan gender yang diberikan sedini mungkin, anak-anak akan ditanamkan mengenai apa itu kesetaraan gender dan apa itu awareness terkait gender, mengapa kita tidak harus menghargai gender yang berlawanan, mengapa kita harus menerapkan kesetaraan baik itu pada laki-laki maupun perempuan, dan juga bagaimana kita memahami itu konsen, yaitu dengan pendidikan gender dan juga pendidikan seksual. Lalu yang kedua, Indonesia juga harus segera
mengesahkan pemerintah harus segera mengesahkan produk hukum yang melindungi korban kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender. Hal ini dapat tertangani dengan apa? Dengan yang namanya RUU TPKS dan juga penegakan dari Permendikbud nomor 30 di lingkungan akademik secara benar. Nah, kedua solusi ini bisa menjadi jawaban bagaimana Indonesia nantinya dapat mencapai kesetaraan gender di Indonesia agar di tahun 2030 Indonesia dapat mencapai tujuan kelima dari SDGs, yaitu kesetaraan gender.